Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa, terimalah pujian kami kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa, Allah kami dalam Yesus Kristus, berfirmanlah kepada kami malam hari ini. Di tengah-tengah ibadah dan perayaan Natal jemaatmu di tempat ini, tidak ada yang lebih istimewa selain Tuhan berbicara kepada kami, sebagaimana Engkau berbicara kepada Maria, Yusuf, para gembala, para majus. Allah yang sama, yang tidak berubah, firman-Mu ya dan amin. Allah yang sama yang berbicara juga kepada kami. Engkau Allah yang tidak pernah pilih kasih. Maria, Yusuf di mata-Mu sama dengan kami yang berdiri di hadapan-Mu saat ini. Dan kami percaya Engkau sedang memberkati kami sekalian di malam hari ini secara khusus berkat firman Tuhan, roti kehidupan yang menjamin hidup kami hari ini, esok, selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Baik, pertama memohon maaf jika sekiranya kipas angin di hadapan saya ini bisa dipadamkan sejenak. Karena besok saya masih harus khotbah 2 kali, pagi dan malam. Saya sangat sensitif dengan segala bentuk angin, tidak termasuk kepala angin. Yang angin-angin itu sangat mudah mengganggu tenggorokan saya. Terima kasih. Tapi kalau tidak apa-apa, tak apa-apa juga. Saya takkan pantang untuk mundur. Baik, pertama-tama menyampaikan pujian kepada Tuhan dan terima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Sama Jamudin Gumai bersama dengan Ibu serta semua majelis dan aktivis gereja yang menugaskan saya untuk menyampaikan penjelasan kebenaran firman Tuhan yang hanya tertulis dalam Alkitab. Di luar Alkitab tidak ada firman Tuhan kecuali firman Syah, nama orang. Jadi Bapak Ibu sudah enggak mulai tegang lah dengan saya. Saya pikir ini pendeta pendek-pendek ini mungkin tegang sekali ya. Saya enggak tegang, saya rileks ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Pendeta dan Ibu dan semua. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan malam hari ini, mengalami firman Tuhan. Pada hari ini tepatnya sore hari Minggu 24 Desember 2023, bersama dengan kita keluarga besar Gereja Kristus Rahmani Indonesia Jemaat Shalom Taman Cibodas Tangerang, ya, kita membahas satu tema yang sudah tertera di belakang saya, di depan Bapak Ibu, yaitu bersukacita, menyembah, dan memberi. Tapi kata memberi saya ganti dengan kata mempersembahkan. Kalau memberi itu terlalu umum, tapi mempersembahkan hanya kepada Allah, kepada Allah. Tidak, kalau kita memberi kepada Allah sama aja memberi kepada keponakan dan mertua. Tetapi offerings, persembahan itu only hanya Tuhan. Lebih mantap kata orang Cibodas. Ya, teks ini saya sengaja tambah satu bagian Alkitab Lukas, tapi kita membaca Matius pasal 2. Memang sudah tertera di sini ayat 10 sampai ayat yang ke-15, dan kita membaca teks itu. Demikian firman Tuhan. Matius 2, saya mulai baca ayat 10, ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, maksudnya para majus, mereka bertanya mengenai bayi yang baru saja dilahirkan, dan raja mengumpulkan para ahli, para pemikir, para teolog, para ahli Taurat, menanyakan mengenai kepastian lahirnya seorang raja Yahudi. Dan
Raja Herodes menyatakan, tolong pergilah ke sana, nanti beritahu pada saya, I'm coming to worship him, saya juga akan datang menyembah dia. Nah, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur, di negara mereka. Bintang itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada, atau anak itu telah dilahirkan dan berada di sana. Ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, wah, sangat bersukacitalah mereka. Bintang loh, membuat mereka joyful. Ya, bintang penuh arti, bukan hanya bintang-bintang begitu ya. Ini bintang yang penuh meaning. Ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Amin. Bapak Ibu, saya ingin membaca lagi Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 21. Tapi saya membuat ringkasan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu the great joy, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Oh, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, para gembala berkata di antara mereka, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Ayat 15. Ayat yang ke-16, 17. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, dan mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dalam ayat 20. Garis besar khotbah saya demikian. Pertama, pendahuluan. Kedua, saya ingin membuat klarifikasi tema khotbah atau penjelasan. Clarification is penjelasan lah, membuat lebih jelas. Yang ketiga, pembahasan. Kita akan membahas tentang dua pola kerja Allah. Dalam pola kerja Allah dalam Injil Matius dan dalam Injil Lukas sama, Allah tak berubah dan cara kerjanya pun tak berubah. Ya, ini keunikan Allah di dalam tulisan Lukas maupun tulisan Matius. Oleh karena itu kita akan perhatikan pertama pengalaman 3 orang Majus yang di report oleh Matius, dan pengalaman para gembala yang ditulis dan dilaporkan oleh Lukas dalam Lukas pasal 2. Dan terakhir kita akan menyimpulkannya sekaligus kita diundang Tuhan mengenai firman Tuhan yang disampaikan, kita diundang oleh firman Tuhan. Baik, kita mulai dengan pendahuluan. Biasanya kalau pendahuluan itu ada yang ideal, ada yang faktual. Di tengah-tengah gap, kesenjangan. Ada yang ideal, yang semestinya, dan yang nyatanya. Di tengah-tengah ada yang namanya gap, ada kesenjangan. Ya, gap makin lebar, kesenjangan itu makin bermasalah. Kalau gapnya tidak lebar seperti ini, antara apa yang Allah mau dan apa yang umat lakukan, ada gap di tengah-tengahnya. Kalau tidak diselesaikan, maka dia makin lebar, makin lebar, makin lebar, makin lebar. Makin hancur manusia, makin Tuhan dipermuliakan. Jangan bilang Tuhan ikut hancur. Ya, oke, sekarang yang ideal begini. Saya mengawali ini, saya persiapan ini, lagi mengetik ini di atas kendaraan dari Jogja tadi malam, tadi pagi. Tidak ada reaksi tanpa aksi, ya dong. Tidak ada reaksi tanpa aksi. Jadi aksi mendahului reaksi. Nah, dalam perspektif Kristen, Alkitab, aksi Tuhan
Tuhan tidak pernah bereaksi. Termasuk Tuhan tidak pernah bereaksi dengan doamu. Tuhan tidak pernah bereaksi dengan khotbah saya. Tuhan tidak pernah bereaksi dengan apapun. Kenapa? Dia adalah kausa prima. Dia penyebab segala sesuatu, maka dia tidak pernah disebabkan. Dengar baik-baik. Sekali lagi. Tuhan menyebabkan kita bereaksi. Kita beribadah, ini satu reaksi. Kita datang menyanyi, itu reaksi. Kita bereaksi kepada aksi Tuhan. Aksi Tuhan tertulis dalam Alkitab. Dan kita membaca Alkitab, kita membaca aksinya Tuhan, baru kita bereaksi. Dengar baik-baik, Allah tidak pernah bereaksi. Kitalah manusia yang bereaksi. Semestinya bereaksi kepada aksi Tuhan. Bapak Bu yang dikasih Tuhan, karena itu kata bersukacita sehingga menyembah dan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tajuk kita, tema Natal kita bersukacita sehingga, saya menggunakan satu kalimat, because of that, sehingga kita menyembah Dia dan mempersembahkan kepada Dia apa yang menjadi persembahan kita. Tanpa sukacita, penyembahan omong kosong. Tanpa sukacita, penyembahan itu hanyalah demi kepentingan. I worship Him because karena. Terlalu banyak alasan untuk menyembah Tuhan. Itu tak beres. Kita mestinya nggak punya alasan menyembah Tuhan. Hanya satu, because He is Tuhan kita. Itu saja. Tapi kalau berpikir, I worship you, saya sembah engkau karena engkau baik, karena engkau memelihara saya, ya nggak salah. Tapi kanak-kanak, urusan penyembahan masih berurusan dengan segala masalah dan kebutuhan. Ini kanak-kanak. Kalau orang baru menjadi Kristen atau baru bertobat, hal ini oke sajalah, dipahami oleh Tuhan. Memang kamu baru lahir. Tapi kalau kita sudah ikut Tuhan sekian lama dan kita banyak alasan menyembah Tuhan, ini tidak beres kekristenan saya. Sakit. Saya sedang sakit kalau saya mempunyai. Cobalah datang kepada ayahmu, papamu, mamamu dengan sejumlah alasan. Oke, mama adalah mama. Karena. Tidak beres. Saya bilang, I honor my daddy. Saya hormati papa saya. Kenapa? Ya papa saya, titik. Nggak boleh ada alasan yang lain. Kalau ada alasan yang lain, berarti nggak beres saya. Demikian pula, makin dewasa kita, makin kurang alasan. Kalau anak-anak mesti banyak alasan. Boleh mah, tetapi jadi kerja, cuci piring, bersihkan rumah, supaya apa? Tapi kalau kita anak-anak, seperti itu masih wajar lah, namanya belum bertumbuh. Tapi orang yang bertumbuh makin dewasa mestinya makin berkurang, bahkan sampai pada tingkat kedewasaan tidak punya alasan lain. Why we worship God? Because He is my God. Anything, ada alasan lain? Nothing. Saya nggak punya alasan lagi. Supaya diberkati, supaya panjang umur, kesetanan. Itu kanak-kanak. Makin dewasa kita mengatakan, I have no any reason to worship you, but only one, because you are my God. Itu Alkitab ajarkan. Yang lain, al-al yang lain yang ajarkan. Nah Bapak Ibu, manusia menyembah, mempersembahkan suatu aksi kepada Tuhan dengan hara ini. Ini namanya yang faktual. Next. Yang faktual, manusia menyembah, mempersembahkan atau aksi kepada Tuhan dengan harapan atau dengan tujuan Tuhan bereaksi. Ya. Apa reaksinya yang kita harapkan pada Tuhan? Menghalau bencana, menghalau celaka, menghalau kerugian, menghindarkan saya dari bencana. Saya menyembah Engkau Tuhan.
supaya aku luput dari masalahku, supaya aku lepas dari celaka. Saya menyembah Engkau Tuhan, supaya aku nggak rugi dalam berbisnis. Ini namanya agenda, kepentingan. Bapak Ibu, kalau masih ada kepentingan antara suami istri, biasa pernikahan di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun suami istri masih banyak kepentingan. Tapi makin dewasa, bahkan makin lanjut, suami istri hampir nggak punya kepentingan. Mengapa berantem? Karena kepentingan suami, kepentingan istri. Mengapa kita trouble dengan Tuhan, protes dengan Tuhan? Karena kepentingan kita. Ini analogi saya. Kalau kita menyembah Tuhan supaya, atau yang kedua, diberkati, ya, saya menyembah dan memberi persembahan supaya usaha saya diberkati. Nyogok Tuhan. Ini kanak-kanak, nggak pantas jadi orang Kristen yang baik, tapi orang Kristen yang miskin dan memalukan. Ya, supaya usaha saya diberkati. Ini semua, mohon maaf, agama agak animisme, ateisme melakukan hal yang sama. Bahkan agama monoteisme yang lain. Atau kita menyembah Tuhan, cari Tuhan supaya panjang umur. Mohon maaf ya, ini satu pengajaran yang memalukan dan menjijikkan. Cari Tuhan supaya panjang umur. Jadi yang pendek-pendek umur itu semua yang nggak cari Tuhan ya. Ini kan nggak logis gitu, nggak bisa diterima. Oleh akal pun nggak bisa diterima. Apalagi oleh Allah. Allah akal saja nggak benar tuh loh. Apalagi oleh Allah. Mari, ada 3 yang saya rangkum itu namanya kepentingan. Kalau kita ikut Tuhan masih punya konsep, saya harus ke gereja hari Minggu supaya hari Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu usaha saya diberkati Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Sinting itu nggak ada ajaran begitu dalam Alkitab, nggak ada. Datanglah pada Tuhan tanpa kepentingan. Kalau masih punya kepentingan, kanak-kanak lu kan semua anak-anak, papa apa, saya begini, tapi ada kepentingan. Makin dewasa orang percaya, makin ego kepentingan makin kecil, dan dia makin bertambah-tambah, dan aku makin kecil-kecil, makin nothing sometimes, dan bahkan nothing. Nah, yang kedua, tadi kan ada gap ya, sekarang klarifikasi tema khotbah. Oke, next. Orang pada umumnya lebih suka memikirkan istilah bahagia daripada kata sukacita. Saya senang sekali karena gereja ini menetapkan kata yang penting. Kata sukacita nggak laku di luar gereja. Tapi sebenarnya kata bahagia nggak boleh laku dalam gereja. Karena bahagia itu kecil. Bahagia itu tempat setan bercokol. Tapi sukacita tempat malaikat menikmati, tempat malaikat memuji Tuhan. Tolong perhatikan. Mari kita perhatikan perbandingannya. Sukacita dan berbahagia berbeda. Next. Sukacita dan bahagia berbeda. Sukacita itu sifatnya ilahi. Ya. Dan langsung dari Tuhan. Pada waktu Tuhan menampakkan diri kepada Maria dan kepada gembala yang ada sukacita. Sedangkan yang namanya bahagia itu sifatnya alamiah. Saya makan enak, senang, ya. Makan tempe, tahu, telur, teri, teh itu, ya saya senang. Itu happy, itu alamiah. Anjing pun senang, ekornya bergoyang. Tolong jangan terjebak dengan kata bahagia. Karena saya mencermati, banyak orang sering menyebut bahagia. Tetapi dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah hanya memberitahukan kebahagiaan. Bahkan dalam Alkitab nggak ada kata bahagia. Ayo periksalah sungguh-sungguh, pakai kacamata Yunani Ibrani. Nggak ada, ini kesalahan lembaga Alkitab Indonesia. Ya,
berbahagialah mereka. Salah. Yang ada sebenarnya blessed are those, diberkatilah mereka. Ini terjemahan keliru oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Maka kita kerancingan dan kerasukan bahagia. Bahagia itu ada unsur kebinatangannya. Tapi sukacita nggak ada kebinatangannya, hanya ada kemalaikatan. Masih baik-baik. Sukacita itu sebenarnya joyful, itu milik Tuhan, pemberian Tuhan. Kalau bahagia itu sifatnya general. Sorry, jangan marah. Hubungan seks itu bahagia, nggak joy. Menyembah Tuhan, melayani Tuhan, itu joy. Kalau masih bahagia, kanak-kanak dong. Kalau Bapak Ibu melayani Tuhan, masih mencari kebahagiaan. Saya mau cari kebahagiaan di gereja, dapat hantu. Nggak ada kebahagiaan di gereja. Yang ada di gereja sukacita. Dan sukacita ini mengungkapkan kedewasaan seorang percaya. Tapi kalau kita masih dipenuhi dengan happy, happy, menyesal. Kenapa? Alamiah, terbatas, dan nggak ada urusannya dengan Tuhan. Dengar baik-baik. Happiness nggak ada urusannya dengan iman. Happiness nggak ada urusannya dengan Tuhan. Tapi urusan dengan Tuhan, joy itu kan sukacita itu nyanyian para malaikat. Tepat sekali tema ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya pikir cukup klarifikasi. Yang kedua, saya tambahkan demikian. Sukacita besar, the great joy, adalah sukacita karena Tuhan, bersama Tuhan, untuk Tuhan. Nggak ada kita. We have nothing. Dan mesti begini orang Kristen. Di luar ini krisis. Mestinya kita bersukacita because of the Lord, with the Lord, and for the sake of the Lord. Mestinya begitu. Ini Alkitab kok. Bacalah teks Alkitab sungguh-sungguh. Nggak pernah ada istilah jarang berbahagia dalam Tuhan. Nggak ada. Berbahagia dengan Tuhan nggak ada. Dengan suami ya berbahagia, dengan anjing peliharaan pun berbahagia. Ya, ini kita perlu bedakan supaya kita tahulah, jangan salah mengejar. Kita mestinya lebih fokus kepada sukacita. Kalau orang bersukacita pasti menyembah Tuhan. Pasti sukacita memberi juga. Enggak hitung-hitungan. Karena sukacita. Kalau bahagia beda. Kalau saya kasih 100, besok makan apa? Mikir-mikir dia. Nanti beli Indomie. Enggak lah, kurangi 50 ribu aja. Tetapi kalau juga terlalu tinggi ya, nanti dipakai di gereja. Enggak lah, ini bahagia, bukan sukacita. Dan bahagia itu erat kaitannya dengan setan. Dengar baik-baik. Bahagia itu urusannya sangat akrab dengan setan. Orang cari hubungan seksual bebas, bahagia kan? Bahagia sejenak karena setan. Mana ada sukacita bagi setan? Setan tidak tertarik dengan sukacita. Walaupun ada nama Nona Sukacita Lumintang, ada nama orang. Perhatikan kalimat ini, oke? Sukacita terbesar adalah karena pribadi Tuhan. Titik. Saya garis titik. Why I worship you, Lord? Because you are my Lord. Enough. Titik. You have enggak punya alasan? Ya, I have no reason. Kalau engkau Tuhan, maka semua alasan hilang dong. Kalau kita melihat dia Tuhan, masih adakah alasan Tuhan? Hantu itu. Bapak Ibu, sukacita terbesar pada pribadi Tuhan dan menerima Tuhan yang adalah karunia terbesar, sama dengan menerima keselamatan terbesar dan kekal. Dan itulah yang membuat para Majus menyembah Tuhan, karena mengalami
apa yang namanya sukacita sepenuhnya. Bapak Ibu, kalau masih hitung-hitungan dengan gereja, saudara belum mengalami sukacita. Kalau masih hitung-hitungan dengan Tuhan, saudara masih mencari kebahagiaan, masih belum beres. Harus terbuka sesuai dengan kesaksian firman Tuhan Alkitab. Bab kedua, pembahasan. Kita memperhatikan reaksi terhadap kelahiran Juru Selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, menurut Injil Matius dan Injil Lukas. Saya ingin menyatakan demikian. Hanya orang yang telah diselamatkan, yang diperkenankan Tuhan menyembahnya dan mempersembahkan sesuatu kepada Dia. Jangan bangga dengan orang Islam, Hindu, Buddha bisa nyanyi lagu Natal. Jangan bangga. Itu nggak tahu Alkitab. Wih, mereka nyanyi loh. Kan lagi heboh di WA grup yang YouTube tuh. Kasidah berubah Natal. Dan kita haleluya. Apa ini pikiran kerdil gitu. Saya nggak fanatis, tapi jangan palsu gitu loh. Masa orang belum percaya menyanyikan lagu Kristen, lagu rohani, kita senang. Mungkin secara sosiologis, oke, bagus lah ya, biar nggak berantem dan bakar gereja kan. Tapi secara teologis, masa kita senang dengan orang haleluya, puji Tuhan? Wah, nggak percaya kok, nggak baca Alkitab. Hanya orang yang believe in Christ, and mereka beroleh keselamatan, yang pantas menyembah Allah dan membawa persembahan. Seberapa besar persembahanmu, orang yang belum percaya Yesus, adalah nothing, sampah. Ini penting sekali supaya kita jangan terbawa arus. Apalagi bulan Natal ini bulan universal. Semua agama merayakan, tapi nggak percaya. Jangan terbawa kepalsuan. Hanya saudara yang terima Tuhan Yesus, terima Natal, yang benar-benar pantas dan dimampukan Tuhan menyembah Dia, mempersembahkan kepada Dia hal yang berharga dari dirimu, hatimu yang trust in God. Bapak Ibu, seperti pengalaman para gembala, orang-orang kecil, wong cilik, atau pengalaman para majus, wong gede, orang-orang besar, karena keilmuan mereka. Mari kita singkat membahas pengalaman orang majus. Injil Lukas mengklasifikasi narasi peristiwa Natal Kristus dalam 4 pokok pembahasan according to Matthew chapter 2. Ya, yang pertama, aksi Allah. Semuanya diawali oleh aksi Allah. Pernikahan saya dan istri saya diawali 32 tahun yang lalu, diawali dengan aksi Allah. Semuanya aksi Allah. Allah tak pernah bereaksi. Dengar baik-baik supaya kita tidak malu. Ya, Allah tak pernah bereaksi. Allah beraksi, action, tindakan, berbuat, dan kita meresponi aksi Allah. Allah nggak pernah bereaksi kepada saya. Allah, lupa Bapak doa lalu Allah nggak jawab. Enggak. Karena Allah menyuruh saya berdoa, duluan kan Allah menyuruh saya berdoa. Berarti Allah beraksi. Dan saya berdoa merupakan reaksi saya. Mari baik-baik. Saya pernah senang sekali belajar teologi ya, karena kebenaran-kebenarannya absolut seperti ini. Saya nggak pernah menjadi beraksi pada Tuhan. Tuhan ingat ya, saya melayani Tuhan. Sekarang 38 tahun saya sebagai hamba Tuhan. Aksi kurang ajar itu. Karena semuanya reaksi kita. Kita tidak punya aksi, Bapak Ibu, di mata Allah. We have no action. Kita hanya bereaksi kepada Tuhan. Ini kita hanya bereaksi pada Tuhan. Dan buah-buah reaksi kita, gedung adat, alat musik, pemuji, ini reaksi pada Tuhan loh. Ini bukan aksi. Persembahan yang kita kumpulkan nanti bukan aksi kita, reaksi pada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah bereaksi. Bapak Ibu. Nah, 2 intervensi Allah melalui firman dan ilmu dan firman ini menarik.
Yang ketiga, konfirmasi Allah mengenai Natal Kristus. Dan yang terakhir, reaksi terhadap Natal Kristus. Singkat saja, satu, aksi Allah dalam sejarah dalam dunia. Matius menulis narasi firman Allah, kelahiran Kristus dalam dunia, masuk dalam sejarah dunia, sejarah manusia maksud saya. Dan dia diungkapkan dalam Matius pasal 1. Silsilah Yesus Kristus, anak Abraham, anak Daud. Lalu di sana kita menemukan, sudah bukan hal yang baru nih ya. Ada orang-orang beriman, tapi ada juga orang-orang tak beriman. Ada orang-orang baik, ada orang-orang buruk. Yang baik misalnya Abraham. Tamar ini, kita tahu Tamar dia. Masa lalunya gelap, pelacur. Raja Usia jahat. Yusuf Maria oke, baik. Apa artinya? Bukan karena baik buruknya kita Allah datang. Nah, dengan baik-baik. Bukan karena baik buruknya kita Allah menjadi manusia, tapi karena keputusan Allah. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Dalam pasal 2, Matius menulis mengenai 3 orang Majus yang diduga ahli astronomi, ahli perbintangan dan tata surya jagat raya, ahli. Kemudian juga ada ahli yang mempunyai meaning astrologi, yang biasa dikagumi, digeluti oleh para ilmuwan-ilmuwan Babilonia, yang dikatakan dari timur, singkat saja. Nah, dan mereka sesungguhnya kalau memperhatikan latar belakang daripada 3 orang Majus ini, mereka sebenarnya datang dari timur dan tidak pernah berurusan dengan Allah Yahweh. Berarti mereka adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dengan demikian bahwa kelahiran Kristus membuka tabir terbuka keselamatan not only for God's people Israel, but also bagi orang-orang di luar Israel. Ada keterbukaan seperti itu. Bapak Ibu, 3 orang Majus, kok bisa ya mikir-mikir loh. Siapa mereka? Nggak punya keturunan langsung dari Abraham, Ishak, Yakub, nggak ada. Sama dengan kita ini. Kita ini apakah keturunan Abraham, Ishak, Yakub langsung? Nggak ada, jauh sekali. Tapi inilah ajaibnya, dimulai oleh 3 orang Majus. Bahwa ketiga orang Majus ini masuk dalam catatan sejarah Tuhan. Bapak Ibu, everybody who believe in Christ, kita masuk dalam sejarah Tuhan. I'm very grateful, I'm joyful, because saya ada dalam sejarah Tuhan. Bukan hanya sejarah mama papaku. Ya, kalau saya punya sejarah kakek nenek moyang saya, mohon maaf ya, sejarah biasa saja. Tapi saya ini punya sejarah Tuhan. Riwayat saya riwayat Tuhan. Kenapa anda bersyukur? Kenapa anda excited menyembah Dia? Karena saya bukan gampangan. Kenapa? Karena saya ada dalam sejarah Tuhan. Not only the Magi, orang Majus, para gembala itu loh. Siapa mereka? Wong cilik, tapi masuk dalam sejarah Tuhan. Siapa Maria? Perempuan biasa, bukan superwoman. Biasa perempuan maksud saya. Siapa Yusuf si Ucup? Biasa, tapi masuk dalam sejarah Tuhan. Sedih sekali kalau saudara saya nggak masuk dalam sejarah Tuhan, hanya sejarah nenek moyang. Sejarah Tuhan tidak pernah gagal. Bapak Ibu, yang kedua, intervensi Allah melalui ilmu dan firman, melalui alamiah dan supra alamiah. Mari perhatikan, memang tidak ada firman Allah langsung kepada 3 orang Majus. Tak seperti Yusuf, Maria, para gembala, malaikat Tuhan menampakkan diri, salam hai engkau, kepada Maria, kepada Yusuf lihat mimpi, kepada para gembala. Tapi 3 orang Majus ini nggak pernah dengar firman Tuhan langsung, dan Tuhan tidak berfirman secara direct kepada mereka, enggak. Ya, tapi mereka adalah ilmuwan. Namun saya melihat
Allah menuntun mereka secara alamiah dan secara supra alamiah. Mari perhatikan. Ketiga orang Majus itu dari timur. Mereka diperkirakan dari Babilonia ke Yerusalem dan bertanya-tanya dalam ayat 2, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kok tahu? Dia bukan orang Yahudi, dia orang dari Babilonia, negeri yang jauh. Wah, saya lupa tadi referensi, ada sekian ribu jam mil perjalanan mereka ke Yerusalem, jauh banget, jauh sekali. Dituntun oleh bintang-bintang yang mereka pahami secara keilmuan. Nah, mereka kemungkinan besar orang Israel yang dibuang ke Babel pernah bicara akan datang seorang namanya Mesias yang akan membebaskan kita dari perbudakan di Babel. Kemungkinan besar para Majus ini mendapat data tentang akan datang seorang Mesias lahir di Bethlehem. Dan pada waktu yang sama, pada event lahirnya Yesus, lalu mereka lihat bintang itu. Menarik, orang Yahudi nggak melihat bintang, tapi mereka bisa melihat bintang. Jadi kemungkinan besar, kita memperhatikan adanya supranatural dan adanya natural alamiah dan supra alamiah. Demikian ayat 2. Mereka berkata, kami telah melihat bintangnya di timur. Orang Yahudi nggak tahu nih, tapi mereka tahu. Kami telah melihat bintangnya dan kami ahli perbintangan. Allah bekerja melalui sains, tapi Allah juga bekerja melalui firman-Nya. Ya, secara supra alamiah melalui firman, kemungkinan saya katakan tadi, kemungkinan para orang Majus ini telah beroleh informasi mengenai datangnya Mesias dari orang Israel yang dibuang ke Babel. Karena ada kalimat next, ada kalimat ini, kami datang menyembah Dia. Coba, orang dari yang tak kenal Tuhan, dalam bahasa kasar kafir, saya nggak suka bicara itu, tapi biar jelas, kok bisa datang, tahu bintang dan punya motif. We are coming to worship Him. Kami datang untuk menyembah Dia. Ini sesuatu yang namanya bukti mereka bukan siapa-siapa, tapi Tuhan memperhatikan mereka untuk masuk dalam sejarah Tuhan. Jadi mereka telah beriman karena datang untuk melihat bukti ilmu dan menyembah Dia. Itu iman. Kalau Bapak Ibu hanya beriman juga nggak pantas. Kalau hanya, ya sebenarnya nggak boleh hanya, dua-dua itu satu kesatuan, ilmu dan iman. Tentu ilmu yang tidak bertentangan dengan Alkitab. Yang ketiga, konfirmasi Allah mengenai Natal Kristus. Setelah mendengar kata-kata raja yang diperoleh raja dari para ahli Taurat, kan tiga orang Majus ini nggak datang. Kemudian terdengar oleh Herodes, tiga orang Majus ini mencari raja yang baru dilahirkan. Maka Herodes mengumpulkan para ahli Taurat untuk tanya, memang betul ya? Iya, lahir di Bethlehem. Ya. Lalu konfirmasi begini, bintang itu mereka lihat di timur, tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Cek ayat 9. Anak, Matius pasal 2 ayat 9. Anak itu berada, bintang kok tepat sekali gitu loh. Ini namanya konfirmasi, peneguhan firman Tuhan antara natural yaitu bintang, tapi tuntunan Tuhan berkenaan dengan anak, di mana anak itu lahir. Ini nama supra alamiah. Bapak Ibu, jadi bukan orang Majus yang mencari Tuhan dan menemukan Tuhan Yesus, melainkan Tuhan menuntun mereka mencari dan menemukan juru selamat. Tak seorang pun di muka bumi ini yang mempunyai hasrat mencari Tuhan. Tidak ada. Kalau mencari
mencari Tuhan ada maunya, ada kepentingannya. Tapi murni, Tuhanlah yang mencari kita. Adam, Adam, di manakah engkau? Tuhan yang bertanya, bukan kita yang bertanya. Tuhan yang mencari kita, dan Tuhan menemukan kita. Sebegitulah, bukan Majus yang mencari Tuhan dari timur, no. Tapi Tuhan mencari mereka dengan cara menuntun mereka dengan keilmuan mereka, tapi juga dengan intervensi Tuhan secara langsung. Tepat bintang yang mereka ikuti itu tepat berada di atas, dan di bawahnya ada anak yang baru dilahirkan. Sekarang reaksi terhadap Natal Kristus. Ketika mereka melihat bintang itu, ya, sangat bersuka citalah mereka. Wow, ini bagi saya di luar orang percaya tidak pernah mengalami sangat bersuka cita. Saya sudah tegaskan tadi, tidak ada sukacita di luar Kristus. Tidak ada sukacita di luar keselamatan. Apa sih sukacita terbesar kita itu apa? Kalau hanya lepas dari kanker stadium 3, selama 6 bulan bergumul dengan kanker stadium 3, lalu kemudian sembuh, ya syukur, sukacita, ya. Tapi kan mati lagi kan? Mati lagi. Apakah orang yang sudah sakit kanker nggak mati-mati lagi? Mati lagi. Maka sukacita itu terbatas. Tapi sukacita yang tak terbatas pada waktu kita percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan dan diselamatkan. Oh, kalau Bapak Ibu tidak bersukacita dengan hal ini, Bapak Ibu bukan Kristen, krisis. Tapi kalau kita aktif melayani Tuhan, giat memberi, menyembah Tuhan, karena hal ini normal, di luar hal ini abnormal. Kita evaluasi diri, kita ini normal atau tidak, atau abnormal? Kalau saya lebih sukacita melayani Tuhan, karena ingat, I am saved by God through Christ. He died on the cross, and the cross I receive Him, and that's why I am saved. Oh, kalau kita dikuasai berpikir seperti ini, normal. Orang Kristen aktif, hidup kudus, hidup baik, menginjili, karena keyakinan telah diselamatkan. Ini orang Kristen normal. Kalau kita menginjili bukan alasan ini, bagi saya pasti ada kepentingan yang tidak pantas. Bapak Ibu, sangat bersukacita. Kemudian perhatikan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu bau daun, sujud menyembah Dia. Bagaimana mungkin para ahli ilmuwan kok berlutut pada bayi? Because they believe. Mereka bukan orang Yahudi, tapi bisa sujud. Kenapa? Because they believe. Believe first, and then you bow down. Nggak ada penyembahan tanpa iman. Penyembahan tanpa iman omong kosong. Itu absolut. Kita kuat-kuat teriak bicara ini supaya setan keok. Nggak bisa lembe-lembe dan ya mungkin lah. Nggak bisa jelas. Alkitab bicara AABB, dan demikian kita orang Kristen harus jelas. Without salvation, saudara nggak layak menyembah Tuhan. Tanpa diselamatkan, semua persembahan Bapak Ibu kotoran di mata Allah. Yang ketiga, mereka pun mempersembahkan persembahan. Mereka membuka dan mempersembahkan persembahan offerings kepadanya, emas, kemenyan, dan mur. Saya nggak perlu jelaskan apa itu emas, kemenyan, mur. Mohon maaf, Tuhan tidak silau lihat emas. Tuhan tidak tertarik dengan kemenyan dan mur. Enggak, kita saja yang mencoba. Kemenyan itu ini, enggak perlu. Yang penting masing-masing ini mengungkapkan ciri khas 3 orang Majus, apa adanya mereka, dan itu yang Tuhan mau. Kita menyembah dan memberi persembahan
bukan karena meniru-niru orang, tapi apa adanya kita. Ya, mau mur lah, mau tanah juga lah. Tapi kalau tanah 2 hektar lumayan juga Pak. Ya, mau apa saja. Tapi saya tidak mau kita terjebak dengan pengertian murah itu apa, kemenyan itu apa. Yang jelas itu berharga menurut masing-masing orang Majus. Jus yang pertama, jus yang kedua, dan jus yang ketiga. Karena saya nggak tahu namanya, makanya pakai jus pertama, jus kedua, jus ketiga. Dan yang terakhir, karena diperingatkan dalam mimpi, pulanglah mereka melalui jalan lain. Ada ketaatan penuh. Saya pikir inilah yang Tuhan harapkan pada kita, sebagaimana yang sudah dialami oleh para Majus. 4 hal ini. Lalu kita lanjut, saya singkat lagi. Pengalaman para gembala. Tadi para Majus. Karena paralel, sama sekali. Itu pola Tuhan bekerja, sama juga pola Allah bekerja pada kita. Mari kita perhatikan, nggak ada bedanya. Karena Tuhan tidak pilih-pilih kasih, dan Tuhan itu tidak membedakan, tapi Tuhan menghargai semua kita. Injil Lukas mengklasifikasi narasi peristiwa Natal dalam 4 pokok pembahasan Lukas pasal 2. 1, aksi Allah menjadi manusia, namanya Natal. 2, visitasi dan proklamasi Natal bagi semua bangsa sebenarnya. SB itu semua bangsa. Dan yang keempat, 3, konfirmasi dan doksologi Natal. Terakhir, reaksi terhadap Natal. 1, aksi tindakan Allah menjadi manusia. Natal, kelahiran Kristus juru selamat, adalah aksi Allah. Allah beraksi bukan karena kita meminta dia beraksi. Allah beraksi, bertindak, bukan karena kita berdoa, pokok doa syafaat, bukan. Allah beraksi dari kehendaknya sendiri, itu Allah. Kalau Allah beraksi karena dia melihat Stefri, kasihan kampungan, betul Stefri ini, kasihan, aku iba, dia bukan Allah. Allah nggak pernah dipengaruhi oleh iba kita. Nanti satu waktu ada pembahasan. Oke. Natal adalah peristiwa Allah menyejarah dalam dunia. Sama dengan tadi. Sama dengan para Majus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, kata sang pemuda tadi, mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Apa artinya ini? Natal ini peristiwa sejarah, bukan omong kosong dan bukan dongeng. Karena ada catatan Kaisar Agustus pernah ada dalam sejarah. Lebih tepat pada waktu sensus. Ya, sensus berarti peristiwa kelahiran Kristus bukan dongeng, bukan basa-basi, tapi benar-benar real, menyejarah. Itu poin pertama. Dan Maria dan serta Yusuf masuk dalam sejarah Allah. Siapa sih Maria itu? Saya sudah sebut tadi, perempuan biasa, bukan berotot dan berotak, biasa. Ya, siapa Yusuf juga biasa, sama dengan di kita. Tetapi mereka dimasukkan oleh Allah dalam catatan sejarah Allah. Dan itu tertuang dalam Matius pasal 1. Kita pun ada dalam catatan sejarah Allah, tertuang dalam buku kehidupan. Wah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari malam hari ini kita merenungkan lagi. Saya memikirkan topik ini ya. Saya ini orang kampungan, bodoh-bodoh seperti ini, pendek-pendek seperti ini, tapi masuk dalam sejarah Tuhan. Kalau hanya masuk dalam sejarah Indonesia, pahlawan Indonesia, habis ini habis. Tapi kita masuk dalam sejarah Tuhan. Dan saya sangat bersyukur untuk hal ini. Dan syukur saya diungkapkan dengan khotbah sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh, makan juga makan sungguh-sungguh. Makan sungguh-sungguh, tahu kolesterol jangan makan banyak gitu, itu sungguh-sungguh. Tapi kalau makan itu namanya makan sembrono, nggak sungguh-sungguh, merusak. Tapi sekali lagi poinnya, Bapak Ibu, pastikanlah, yakinlah bahwa pada waktu Bapak Ibu percaya sungguh Yesus Kristus Tuhanku,
bukan Tuhan pendetaku, bukan Tuhan gerejaku, tapi Tuhanku. Kita masuk dalam sejarah Tuhan. Dan biasanya sesungguhnya sejarah Tuhan tak terhapus. Kalau hanya sejarah nenek moyang, saya punya marga Lumintang. Nenekku Lumintang, papaku Lumintang, nenek papanya papa Lumintang. Hanya sejarah genetika, nggak ada arti, sorry ya. Hanya berhenti di bumi, di akhirat melorot. Tapi kalau kita masuk dalam sejarah Tuhan, siapa yang bisa menghapus tulisan sejarah Tuhan? Nobody. Bapak Ibu, disinilah keistimewaan kita. Lanjut. Natal adalah peristiwa terbesar dalam sejarah dunia melalui orang-orang kecil. Coba baca Alkitab. Pada waktu peristiwa kelahiran Yesus Kristus, apakah Tuhan memakai orang-orang hebat, orang-orang gede, para bangsawan? Enggak. Ucup, Maria. Ucup bagi orang Sunda. Yusuf, Maria. Siapa mereka? Wong cilik. Tapi ajaibnya, dipakai Tuhan untuk perkara paling besar dalam dunia ini. Bukan pemilu, pemilu bukan perkara terbesar. Hanya perkara besar yang sering dibesar-besarkan. Perkara terbesar, yaitu kita masuk dalam karya penyelamatan Allah dalam dunia ini. Gereja ini, gedung gereja ini, bukti karya penyelamatan Allah dalam dunia ini. Maka terlibat dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini sama dengan masuk dalam sejarah Tuhan. Tapi orang hanya jangan tersinggung. Tersinggung pun silakan. Nya datang, diundang, ayolah ke gereja. Itu orang yang berada di luar sejarah Tuhan. Tapi orang yang berada dalam catatan sejarah Tuhan datang. Kenapa? Inilah karya Tuhan dan saya ada dalam sejarah Tuhan. Orang yang terlibat dalam misi pemberitaan Injil, penginjilan, berdoa, penginjil, memberi apapun. Jangan buang uang sia-sia gitu. Semuanya melihat karena saya ada dalam sejarah Tuhan. Lanjut. 2. Visitasi Allah dan proklamasi Natal. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kita mungkin gak harus melihat malaikat. Tapi setiap kali dengar khotbah pendeta, khotbah gembala, tertusuk. Itu sama dengan lawatan Tuhan. Untuk apa orang saya mengalami lawatan Tuhan terbanting rebah tapi nggak terima firman? Ini pasti drama ini. Ya, ini drama. Tapi kalau orang beroleh firman walaupun nggak rebah, itu namanya mengalami lawatan Tuhan. Mari menjadi orang Kristen yang selalu dikunjungi Tuhan, lawat Tuhan, dilawat Tuhan. Saya pun pendeta. Kalau boleh tiap hari Tuhan melawat saya. Ini yang saya sampaikan ini hasil lawatan Tuhan pada saya. Untuk apa sih khotbah lalu saya nggak mengalaminya? Kan pembohong. Saya benar-benar dilawat oleh Tuhan dengan ini. Apalagi setelah menjadi hamba Tuhan, melayani 38 tahun, masih senior saya. Ya, lebih lama. Ini aja gereja 35 tahun. Kalau Bapak Pendeta saya mudin pasti sudah lebih dari 40 tahun melayani Tuhan. Tapi poin saya di sini, sekalipun saya sudah sekian tahun melayani Tuhan, saya perlu lawatan Tuhan, menggairahkan hidup lagi. Kalau orang nggak pernah mengalami kunjungan Tuhan, loyo, letih, masalahnya hancur dengan masalah. Kalau kita mendapat kunjungan Tuhan, setiap hari dengar khotbah, wow Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan, amin, amin. Ini orang hidupnya bergairah gitu loh, sangat bergairah hidupnya. Kenapa? Dikunjungi Tuhan terus.
Bapak Ibu yang sudah lesti, lesu, loyo, lembek, dan meleleh, nantikan kunjungan Tuhan. Hidupmu kembali berubah, bangkit, bergairah lagi. Dan bergairahnya bukan bergairah secara jasmani, bergairah secara rohani. Sukacita. Bapak Ibu, visitasi lewat saja. Yang ketiga, tinggal 2. Konfirmasi dan doksologi Natal. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Ada konfirmasi, kamu tahu yang lahir itu seorang bayi juru selamat, dia akan dibungkus dengan lampin, dibaring dalam palungan. Itu konfirmasi, pemberitahuan, nggak lahir di tempat istimewa, apa adanya. Dan di akhir doksologi itu muncul satu kalimat, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang dikenannya. Nah, ini lagi salah terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Coba baca di Alkitab masing-masing. Dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya, setan. Ini bukan ajaran Tuhan, berkenan bahwa baru Tuhan mau. Enggak, yang dikenannya, yang dikehendakinya. Baca teks asli. Teks aslinya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi on the highest. Dan damai sejahtera itu shalom. Bukan nggak ada shalom dimanapun, hanya di dalam Kristus. Shalom itu damai sejahtera yang wow, menggebu-gebu walaupun suami marah-marah, tetap shalom. Ya, walaupun pelayanan itu penuh kesulitan, tapi tetap shalom. Itu loh. Maka kalau melayani cari bahagia, pulang ajalah, jijik. Karena shalom itu loh membuat kita kerasukan roh Tuhan. Saya pakai istilah itu, kerasukan roh Tuhan. Kenapa? Karena kita menjadi dinamis sekali. Kenapa? Dikuasai oleh sukacita Allah. Dan damai sejahtera di bumi di antara bukan orang yang berkenan kepada Allah, tapi orang yang diperkenankan Allah. Siapa? Saudara saya yang percaya kepada-Nya. Seperti Maria dan Yusuf. Natal adalah pertemuan antara Allah dan manusia, antara tempat yang maha tinggi, di tempat yang paling tinggi Allah, dan di tempat yang paling bawah manusia, saya dan saudara. Itulah doksologi Natal. Terakhir, reaksi. Poin 24. Reaksi terhadap Natal. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, para gembala berkata seorang pada yang lain, marilah kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Wow, menjadi aktif, bergairah sekali. Ya, mari kita pergi ke Bethlehem untuk semangat. Memang kalau kita dilawa Tuhan, kita mengalami gairah hidup. Gairah hidup. Gairah melayani Tuhan, gairah berdoa, gairah menginjili. Tolong perhatikan 3 poin. Next. Lalu mereka cepat-cepat berangkat, sama dengan yang tadi. Dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Cepat-cepat itu berangkat, excited. Begitu excited, apa artinya? Sangat bergairah. Dan gairah ini gairah bertemu Tuhan. Masih gairah ke gereja enggak? Kalau kita tidak ada gairah ke gereja, kasihan sekali kita. Orang yang paling malang di dunia. Kalau tidak ada gairah dengan Tuhan, itu tanda-tanda kita dalam kemiskinan dan sangat memprihatinkan. Tinggal tunggu waktunya kita meraung-raung. Dan ayat kedua, ayat berikut. Dan mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Bersaksi. Para gembala ini siapa? Nggak terdidik. Tapi waktu ketemu Yusuf, Maria dan bayi itu, mereka ngomong begini, kami dapat pesan dari Tuhan. Ya, seorang anak telah lahir bagimu, yaitu Yesus Kristus. Wah, mereka menyampaikan itu, kisah itu. Kenapa? Karena mereka dilawa Tuhan. Bapak Ibu, kenapa bertahun-tahun kita nak menginjili? Karena kita nggak dilawa Tuhan.
Kenapa gairah berdoa berkurang? Kalau berdoa makan, minum, tidur, mimik. Itu menyedihkan. Itu doa natural. Tapi kalau masih ada doa Tuhan, menangkan jiwa-jiwa yang hilang dengan air mata kita berdoa, itu gairah Tuhan. Mari kita bergairah Tuhan, jangan hanya bergairah alamiah. Mereka, dan yang ketiga, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Gairah memuji Allah. Saya bersyukur sekali. Ada gairah memuji Allah. Kalau Bapak Ibu bergairah mulia, nggak ada alasan mengapa engkau puji Tuhan. Ya, saya suka nyanyi, hobi saya nyanyi. Nyai Roro Kidul. Saya bergairah memuji Tuhan karena poin pertama, bertemu Tuhan. Ada gairah rohani. Kalau nggak ada gairah rohani, biarpun dia artis, biarpun dia penyanyi lagu rohani gereja, laku CD-nya banyak, tapi hanya karena kemampuan olah vokal, mohon maaf, coba lihat 2 tahun kemudian hilang dia dan menikah dengan orang lain, dengan orang beragama lain. Kenapa? Karena nggak punya gairah rohani, hanya suaranya bagus. Bukan 2-3 orang lagi yang seperti itu, nyanyi di gereja, baru bertobat, suaranya bagus, dia aja nyanyi. Kenapa dia aja? Karena artis. Harusnya karena ada gairah Tuhan. Karena ada gairah Tuhan. Memuji Tuhan karena gairah Tuhan. Kesimpulan dan undangan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Allah adalah Allah atas sejarah dunia, sejarah manusia, sejarah hidup kita masing-masing. Dan sejarah itu adalah sejarah yang tidak akan pernah berhenti. Sejarah kekal. Wow. 2, seperti orang-orang Majus, ilmuwan, atau para gembala, rakyat biasa. Tapi di mata Tuhan, Tuhan tidak membedakan mana ilmuwan, mana teknokrat, birokrat, keparat. Tuhan tidak membedakan. Entah, sama semua manusia berdosa. Mau dia jenderal kek, mau dia menteri kek, tekek kek, orang berdosa yang memerlukan juru selamat. Beberapa waktu yang lalu saya memberikan Dr. Honoris Causa kepada satu gubernur di Indonesia. Lalu dia bilang, Pak Stefri, kenapa tidak kunjungi saya? Sorry, Bapak yang kunjungi saya. Saya tidak mau kunjungi Bapak, nanti pikir saya cari uang Bapak. Kita jadi hamba Tuhan yang agak ekstrim beginilah sedikit. Jangan menyembah toko-toko gitu loh. Ya. Setelah saya memberi doktor honoris kepada Hasim adanya Prabowo, saya nggak pernah menjumpai dia. Biarpun saya yang mewisuda doktor honoris kepada dia, tapi saya nggak pernah menjumpai dia demi kepentingan mengemis pendeta, Pak aku enggak. Ini penting sekali. Karena sama semua di mata Allah. Jangan membeda-bedakan. Yang paling penting kita ada dalam sejarah Allah. Sejarah kita sendiri adalah sejarah kehampaan. Biarpun umur panjang, sejarah kegagalan dan sejarah kesia-siaan. Mari, jangan hampa hidup tanpa arah. Jangan gagal, terus gagal, menikah gagal, anak gagal, sekolah gagal, semua gagal, usaha gagal. Something wrong itu. Seperti Babel, dibangun gagal. Kenapa? Kita di luar sejarah Allah. Dan kegagalan kita merupakan cara Tuhan memanggil kita masuk dalam sejarah Allah. Bapak Ibu, yang kedua, tidak ada sukacita yang besar, yang sebenarnya selain sukacita karena Tuhan. Kenapa? Kita beroleh kasih karunia, mendapatkan firman. Bapak Ibu, kalau saya mendapatkan firman, artinya baca Alkitab, wow, jelas sekali. Dan seperti Tuhan menunjukkan, ini loh Stefri, ini mauku, aku mau kau begini. Dan itu firman itu mau bicara kuat pada saya. Wah, ini namanya lawatan Tuhan padaku.
gairah lagi hidup melayani Tuhan. Jadi gairah bukan karena posisi, gairah bukan karena undangan, tapi gairah karena firman. Menerima Tuhan Yesus Kristus sama dengan menerima segala-galanya. Khususnya menerima hak menyembah dan mempersembahkan kepada Tuhan. Yang ketiga terakhir, kita menemukan pola kerja Allah dalam uraian saya tadi. Yang Tuhan kehendaki, dia beroleh kasih karunia. Yang beroleh kasih karunia dipanggil Tuhan. Yang dipanggil Tuhan dipersiapkan Tuhan. Yang dipersiapkan tugas ditugaskan Tuhan. Yang ditugaskan Tuhan didampingi Tuhan. Yang didampingi Tuhan dipakai Tuhan sampai tujuannya tercapai. Oh, kalau kita ada dalam kerangka ini, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Nggak harus jadi pendeta, tapi kalau Tuhan panggil jadi pendeta, jangan tolak. Jadilah ASN, pengusaha, tapi dalam bingkai ini. Pengusaha tapi dalam bingkai ini. Jadi istri, suami dalam bingkai ini. Teks khotbah saya ini saya tinggalkan di gereja, bisa dimiliki oleh Bapak Ibu, diteliti dan dipelajari lagi. Bapak Ibu, terpujilah Allah Trinitas. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami baru saja mendengarkan firman-Mu, dan kami bersyukur di gereja-Mu ini kami disapa Tuhan. Terima kasih banyak. Kalau Engkau berfirman kepada kami dan berbicara khusus kepada kami, itu tandanya kami beroleh kasih karunia Allah. Dan kami meyakini bahwa firman-Mu itu adalah cara Allah mengunjungi kami. Kunjungan-Mu kepada kami bermaksud mulia untuk diri-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu dan kami mau menjawab panggilan-Mu. Jemaat sekalian, mari berdoa masing-masing bersama-sama dengan saya. Jangan lewatkan kesempatan ini sekali terjadi. Mari masuk dalam sejarah Tuhan. Saya tidak mengenal Bapak Ibu, tapi Tuhan melihat Bapak Ibu, dan Dia mau memasukkan Bapak Ibu dalam sejarah Tuhan. Siapa di antara Bapak Ibu yang saya ingin doakan, menyatakan Tuhan, ini aku, masukkan aku dalam sejarah-Mu. Sejarah yang tak terhapuskan, sejarah penuh dengan sukacita, sejarah penyembahan, sejarah Allah berserta kita. Siapa di antara Bapak Ibu yang mendapat kunjungan Tuhan malam hari ini dan mendapat undangan Tuhan untuk masuk dalam sejarah Tuhan? Saya minta dalam nama Tuhan Yesus mengangkat tangan Bapak Ibu di tempat. Puji Tuhan. Ada lagi? Puji Tuhan. Ada lagi? Saya tidak minta berdiri, saya minta Bapak Ibu berdoa. Saya nggak kenal Bapak Ibu. Terima kasih. Turunkan tangan lagi. Ada lagi? Katakan, Tuhan, aku mau masuk dalam sejarah Tuhan, supaya hidupku berarti, supaya hidupku tidak kosong, tidak hampa, tidak sia-sia. Saya mau masuk dalam sejarah Tuhan. Siapa lagi yang angkat tangan? Angkat tangan. Bagus. Ada lagi? Turunkan tangan. Ada lagi? Yang kedua, siapa di antara Bapak Ibu yang sadar bahwa selama ini hanya Kristen, tapi sebenarnya Kristus belum lahir di hati kita. Kita belum pernah mengundang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi malam hari ini secara singkat saya mau mengundang Bapak Ibu. Siapa di antara Bapak Ibu, pemuda, pemudi, remaja, orang tua yang baru dengar pesan Tuhan dan berkata, saya mau menikmati sukacita sejati, dan saya mau malam hari ini menjadi penyembah-penyembah yang benar. Saya mau memberikan hidup saya sebagai korban, sebagai persembahan pada Tuhan. Namun satu jalan, saya mau terima Engkau Tuhan. Ada di antara Bapak Ibu yang mengambil keputusan? Silakan angkat tangan. Ada? Semua tutup mata, karena saya tidak berurusan dengan Bapak Ibu.
Bapak Ibu masing-masing berurusan dengan Tuhan. Siapa di antara Bapak Ibu yang selama ini sudah Kristen, tapi sebenarnya belum mengalami sukacita sejati itu, yang memungkinkan kita menyembah Allah dan mempersembahkan hidup kepada Allah. Dan malam hari ini hanya satu jalan, Yesus Kristus. Siapa di antara Bapak Ibu yang untuk pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan? Silakan angkat tangan. Ada? Kalau ada, saya mau doakan, atau kami hamba Tuhan mau doakan. Dari tempat ini tetap duduk saja, tidak perlu berdiri. Ada? Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tidak ada yang lebih spesial dalam hidup ini. Kita berada dalam sejarah Tuhan, sejarah yang penuh dengan melibatkan kita dalam perkara besar. Sekalipun kita orang-orang kecil, kita tidak mempunyai apa-apa, tetapi kita beroleh kasih karunia, dan kita dilibatkan Tuhan dalam pekerjaan besar. Siapa di antara Bapak Ibu yang merenungkan kembali bangkit dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan Tuhan di gereja ini? Karena ini adalah karya terbesar Allah, dan saya yang terkecil dilibatkan Tuhan dalam pekerjaan terbesar Allah di dalam gereja dan melalui gereja ini. Siapa di antara Bapak Ibu yang kembali berkomitmen lagi? Silakan angkat tangan. Puji Tuhan. Ada lagi? Baik, mari kita berdoa. Bukan dalam rangka menyesuaikan perayaan Natal, tapi kami yakin memang Engkau telah menetapkan gereja-Mu di tempat ini menerima firman yang bertema bersukacitalah, menyembahlah, mempersembahkan kepada Tuhan satu-satunya yang menjadi subjek dan objek penyembahan kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, dan kami bereaksi kepada aksi Tuhan. Di antara kami ada yang mengambil keputusan dan tangannya terangkat untuk menyatakan kerelaan dan kesediaan kemauannya untuk masuk dalam sejarah Tuhan. Tidak ada sia-sia dalam sejarah-Mu Tuhan. Bukan sekedar hidup berhasil di mata dunia, tapi hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan, turun tangan-Mu atas mereka yang mengangkat tangan. Kesungguhan dan keseriusan mereka Engkau hargai, dan Engkau peduli, dan Engkau mengangkat mereka, memberkati mereka. Yang Kau panggil, Kau tugaskan. Yang Kau tugaskan, Kau siapkan. Yang Kau siapkan, Kau sertai. Yang Kau sertai, Kau pakai. Itulah doa hamba untuk semua kami, khususnya untuk yang berespon, mengangkat tangan, tanda kesungguhan mereka menyerahkan diri secara baru ke dalam tangan Tuhan. Demikian dengan komitmen kami untuk terus mengalami gairah Tuhan, gairah ilahi, gairah surgawi, gairah para malaikat, ada menjadi gairah kami untuk hidup berkenan pada Tuhan dan untuk hidup melayani Tuhan, mengabdi dalam setiap detil kehidupan kami. Terpujilah Tuhan yang telah berfirman. Kami sambut dengan penuh sukacita firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.